Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk materi teks berita ini, mari kita kupas bersama sesuai dengan referensi atau rujukan-rujukan yang ada. Baiklah, untuk teks berita ini, sebelum kita masuk ke materi inti atau berbagai tugas, tentunya kita harus tahu apa itu teks berita. Nah, ini langsung saja. Ini ada teks. Apa itu teks? Teks diserap dari bahasa Inggris, dari kata teks. Teks yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kamus standar sebagai acuan dalam pelajar dari tingkat SMP sampai tingkat sarjana. Atau untuk umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau penulis. Jadi teks ini sebuah naskah yang kata naskah itu sendiri juga diserap dari bahasa Arab, nuskhoh. Dari kata nuskhoh. Jadi naskah diserap dari bahasa Arab nuskhoh, yang artinya salinan atau kopian yang berupa kata-kata dari asli dari pengarang atau penulis. Jadi kata-kata asli dari si penutur atau pengarang yang disalin dalam bentuk tulisan itu disebut teks atau naskah. Selanjutnya berita. Apa itu berita? Berita juga kita kenal dengan kabar. Dari bahasa Arab diambil kata tersebut dari kata khobar. Dari kata khobar. Jadi khobar itu dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu menjadi kabar atau berita. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebuah laporan tentang peristiwa yang belum lama terjadi. Jadi kalau ada peristiwa yang belum lama terjadi, hangat, itu namanya kabar. Apa kabar terbaru? Apa kabar yang terupdate? Demikian untuk mengenai teks materi atau dari segi istilah. Selanjutnya, manfaat. Apa sih manfaat mempelajari teks berita itu? Kita tahu manfaat mempelajari diantaranya, manfaat mempelajari teks berita memang tidak terlihat secara langsung, melainkan masuk ke dalam diri kita secara tak sadar, tanpa disadari. Yaitu apa? Pertama, melatih kemampuan berbahasa Indonesiamu dengan baik dan benar. Tentunya sebagai bagian dari pelajaran bahasa Indonesia, mempelajari teks berita akan melatih kemampuan bahasa Indonesiamu. Kamu akan mengerti bagaimana mengaplikasikan bahasa secara baik dan benar yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, melatih kemampuan menulis. Secara sadar atau tidak, kamu ketika mempelajari teks berita, maka kamu belajar menulis pula. Ya, hal itu dikarenakan ketika kamu belajar materi teks berita, maka kamu mempelajari struktur penulisannya tentang cara penulisan huruf, tanda, titik, koma, dan sebagainya. Langsung selanjutnya, kamu akan tahu mana berita fakta dan mana berita hoax. Ya, kita sering kali mengenal kata hoax. Hampir sama dengan kalimat yang bukan asli. Kalimat non fakta. Nah, di zaman teknologi seperti saat ini, pastinya kamu akan sudah akrab dengan berbagai pemberitahuan hoax atau berita bohong. Nah, dari mempelajari teks berita ini, kita akan menganalisis atau mengetahui mana itu berita yang benar, mana itu berita yang kurang benar atau bahkan bohong. Manfaat selanjutnya, belajar membaca cepat. Dan ini pasti satu manfaat yang kamu rasakan secara tak langsung dengan belajar teks berita, kamu akan dihadapkan oleh berbagai jenis kutipan berita. Biasanya ada latihan soal yang mengharuskan kamu mencari ide pokok dari suatu teks berita tersebut. Tentunya dalam kita mempelajari bahasa Indonesia sudah lama,
kita tahu bahwasanya ada ide pokok, ada kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Di situ ada harus terdiri dari ide pokok, kalimat utama, kalimat inti, atau intisari daripada berita itu. Yang terakhir, terbiasa membaca soal yang panjang. Terbiasa membaca soal yang panjang. Latihan soal akan berupa teks panjang. Bagi kamu yang tidak terbiasa dengan soal panjang, akan merasakan kelelahan saat membaca teks tersebut. Namun dengan kamu terbiasa mempelajari materi teks berita dan mengerjakan latihan soalnya, maka soal sepanjang apapun bisa kamu kerjakan dengan cepat dan nyaman. Hal itu disebabkan mata dan otak kamu sudah mampu beradaptasi dengan beragam soal yang cukup panjang. Jadi bisa karena terbiasa. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Untuk penugasan sebagai evaluasi, kamu menyalinnya di buku tulis yang rapi dan baik diresapi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.